Karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Oke Mas, terus ngerti, lihat Mas terus. Piye Mbak? Terus mau tanya nih Mas. Mas kemarin pernah cerita kan di konten katanya kayak mana kalau anaknya bisa ke depan gitu. Tapi saya tuh ada ingin anaknya itu mau ke depan. Sik Mbak. Gak jelas suaranya sampean pedot-pedot ah, sampean nang ndi iki? Di rumah. Cari sinyal sing tepak Mbak. Aku nanti nek suaranya gak jelas gak iso ngasih apa yang harus kita perbuat. Gimana? Ya ini. Kan kemarin aku sering ngeliat konten Mas, kata Mas Sandro. Bagaimana kalau kita yang ibunya TKW bisa anaknya ke Jepang. Oh iya. Pinter loh sampean. Iya terus gimana terus? Pengennya tuh sih Mas anak saya sudah nggak ada bisa ngumpulin nanti ketemu disuruh ke sana, gimana cara prosesnya? Ya sebentar. Jadi saya ini habis ini memang ada jadwal. Habis ini balik lagi ke Hongkong terus ke Jepang. Jadi sampean bersabar dulu, nanti jawabannya setelah saya benar-benar datang ke sekolahannya yang ada di Jepang. Biar jelas. Kalau rincian biayanya saya sudah dapat semuanya. Tinggal kan saya mau memastikan datangnya, mau memastikan datang ke tempat sekolahannya gitu loh. Biar nggak kayak orang-orang di sini suruh ke LPK proses bayar sakmene nggak budal-budal itu kan. Aku nggak pingin seperti itu. Aku pinginnya langsung budal di sana sekolah. Nah sekolah nanti setelah sekolah 1 bulan 2 bulan 3 bulan dia belajar. Ketika dia bisa belajar kan otomatis nanti tinggal cari lowongan kerja ya kan. Jadi ketika sudah cari lowongan kerja terus diterima, visanya bisa diganti dari pelajar ke visa Tokutei Gino namanya. Nah kalau visanya udah ke situ kan udah fix kerja, jadi ibu tinggal mantuk gantian. Mas, aku sisik bahasa Jawa, saya orang Palembang. Iya, tapi saya sampean ngerti kan maksud saya ngomong? Ngerti. Paham. Tujuan saya kan memang begitu, kepinginnya gitu loh. Tapi kan sekali lagi biar tidak diarani penipu dan diarani makelar kan saya harus fixkan dulu yang di sana. Apakah menerima mahasiswa dari Indonesia yang artinya pelajar yang baru lulus SMA misalnya tidak ada kemampuan dan semua apakah mereka masih bisa terima gitu loh. Terus saya juga mau gambarin kehidupannya di sana, nanti kontennya bisa sampean kasih tahu ke anaknya biar anaknya juga mau semangat gitu loh. Jadi sampean ngasih bayaran buat dia, kalau dianya nggak semangat kan ya kasihan sampean kan. Saya mikirnya bukan kasihan sama anaknya, saya kasihan sama sampean. Kalau perlu anaknya yang masih muda itu diajar, dalam artian digembleng, diharuskan dan diwajibkan kuat. Karena ibumu, kalau orang tuamu itu di Hongkong udah berat gitu loh, bisa dipahami nggak? Jadi seperti itu sih Mbak, makanya aku belum fix. Makanya saya nanti pasti pokoknya sampean tonton konten saya, karena memang schedule saya ini harus balik lagi ke Hongkong. Terus dari Hongkong baru nanti terbang ke Jepang. Baru dari situ setelah ada di sana pasti kontennya akan naik gitu pasti. Karena sudah tak bidik sekolahannya mana-mana yang mau saya datengin. Terus saya mau tanya-tanya detail dan mau tak wawancarai, sebenarnya tak masukin ke konten kalau oke gitu loh. Itu tujuan saya memang. Jadi sampean mohon bersabar, aku belum bisa memberikan informasi secara valid, tapi saya kasih gambarannya nanti seperti itu. Bahkan saya mau coba dulu sebenarnya kakak saya, cuman kakak saya ngomongnya tahun depan bulan Maret baru start. Harusnya kan kemarin obrolan ini kan sudah sebenarnya udah 4 bulan 3 bulan yang lalu, tapi kakak saya tiba-tiba memutuskan untuk engko dhisik tahun depan. Nah, malah yang tak jajal mau kakakku dulu malahan. Ngerti nggak? Lah ini kan orang ya nggak apa-apa sih Mas, aku motong dulu ya. Nggak apa-apa, anakku masih butuh waktu lagi juga, saya belum ada waktu. Mungkin kira-kiranya ya tahun depan lah mungkin. Jadi makanya kan benar-benar kita siapin. Saya nggak mau banyak dengar cerita-cerita itu yang dari luar. Aku sembayar sakmene. Bahkan anake temennya bojoku kemarin proses ya sampai sekarang juga belum berangkat.
Kalau dipikir prosesnya udah hampir 1 tahun, kan kasihan disuruh bayar terus. Saya cuma mikir kayak gitu. Sudah minta uang. Nah, uang udah masuk, tapi masih belajar lah ya, kelamaan no. Gitu maksudnya. Makanya saya mau cari info yang valid. Jadi datang sana ke tempat kursusnya, wawancara, karena ada beberapa sekolahan yang ada memang satu kelas orang Indonesia semua. Saya pernah tahun 2012 itu ada. Kemudian kan 2012 pernah ke sana. Dan kemarin tak tanyain sama adikku, biayanya juga lumayan no. Ternyata 35 sampai 45 juta. Wah, ya bisa. Itu untuk 6 bulan. Oh, bisa insyaallah. Ya itu untuk 6 bulan. Makanya kan kalau untuk 1 tahun dia sekitaran di angka 100-120 sih. Itu hanya biaya sekolahnya aja. Tapi ya, nah itu majikannya manggil sampean. Enggak, anaknya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus aja Mas. Oh, kalau majikannya manggil sampean kerja dulu. Enggak, anaknya diambil sendiri. Ya Mas, terusin Mas. Maksudnya gini loh Mas, coba aku ngomongnya. Maksudnya aku kan punya anak, jadi udah tak arahin. Ya mau. Ya nanti aku tanya Mas Andro dulu, aku bilang. Tapi bukan sekarang, aku bilang aku perlu cari jalan dulu, aku bilang gitu. Yalah. Makanya aku beranikan diri untuk ngomongin Mas. Betul. Biar di sananya. Nah setelah nanti kuliah di sana itu 1 tahun ya kuliahnya langsung kursus bahasa. Nah, jadi bukan kuliah, nanti kursus bahasa. Jadi gini aja, kita tes dulu kursus. Nah setelah kursus, nanti kalau dalam 6 bulan dia bahasanya sudah menguasai, maka 3 bulan atau 4 bulan kalau dia bahasanya sudah lumayan, kan 1 bulan dia belajar part time, cari part time ya, sekolah belajar dulu kan. Syukur-syukur kalau sekarang udah sampean les. Jadi biar dia familiar dengan huruf-hurufnya. Jadi begitu nanti berangkat ke sana itu nggak terlalu menggeradul, tidak dari benar-benar nol. Bisa dipahami nggak? Cari les-lesan yang bayarnya berapa, 200.000 atau 300.000 atau 500.000 sebulan kan? Belajar dulu dia mengenal dulu huruf dan tulisan sambil kita prepare semuanya kan. Jangan gak usah yang mahal-mahal, terus sambil juga dia belajar di YouTube kalau memang dia niat gitu. Adik saya aja kepingin ke Jepang itu mulai dari kelas 3 SMP itu gagal, terus kelas 3 SMA gagal, terus S1 gagal, baru S2 adikku berhasil. Itu nunggu berapa tahun, tapi dia kan nggak patah semangat. Sekarang sampai dia hampir 16 tahun, 17 tahun sudah di Jepang. Makanya nanti kalau untuk mendapatkan sesuatu itu kan butuh ekstra persiapan. Bukan hanya uang aja, tapi benar-benar keinginan, benar-benar kemauan, benar-benar proses belajar, dia benar-benar bisa menyerap. Yakin kok kalau suatu saat dia udah nyampe di sana, sampean sudah tenang. Itu kalau dia ingat sampean loh ya. Kan namanya anak kadang-kadang nggak inget ibu kan kasihan. Terus garansi. Ya, kadang anak ini nggak sama kayak kita, nekat, berani, kuat, sabar. Lah anak segini nih zaman sekarang ini kita tinggal mengokohkan kayak mana harus bisa gitu. Pengennya gitu. Nggak ada masalah lah. Pokoknya nanti intinya sampean terus cengokin kontenku saja, karena jadwal bulan ini baru pulang balik ke Hongkong, baru dari Hongkong nanti setting ke sana. Sekitaran 2 minggu untuk dapat info itu. Info sekunder, data sekunder itu data dari website, dari online itu udah dapat, tapi saya nggak puas. Saya mau datengin sendiri. Supaya lebih clear. Terus ini Mas, mau nanya Mas, kalau misalnya dia mau masuk ke sana kan kuliah, jadi biaya dari Indonesia tuh kayak mana? Ya nggak ada masalah. Bukan kuliah, kursus. Ya sampean bayar. Kursus. Iya. Jadi nanti kan sampean bayar. Nah setelah bayar, proses pembayarannya sama sekolahannya di sana, dia kirim surat ke kita untuk
buat pengajuan ke kedutaan Jepang di Indonesia untuk urus visa. Bisa dipahami nggak? Jadi sekolahannya nanti ngirim surat ke kita. Kita suruh prepare paspor dan semuanya. Gitu. Verifikasinya seperti itu. Nah, dia datang bawa surat itu, visanya dikeluarin. Nah, visanya dikeluarin dia tinggal berangkat. Terus mulai sekolahnya. Jadi dia ikut. Ya dia mau sekolah tanggal berapa? Kalau dia mau sekolah tanggal 10 ya paling tidak dia tanggal 1, tanggal 2 udah nyampe di Jepang. Baru tanggal 10 dimulai sekolahnya. Kan visanya udah approve. Karena kan kita sudah bayar. Bayar buat kursus. Jadi kursus langsung di Jepang gitu loh. Nggak kursus di LPK di Indonesia. Gitu loh. Tapi kalau sampean mau anaknya mau kursus di Bandung, saya ada kursus yang bisa dipercaya sih menurut saya sih. Sampean kursus saja di situ dan bursa pekerjaan kelihatannya juga ada. Biaya yang di Bandung, biaya yang tahun kemarin itu kalau nggak salah 4,5 juta di Korting itu diskon selama 4 bulan apa 5 bulan. Ya murah kan? Yang mahal paling biaya hidup aja di Bandung. Itu ada kursusan. Gitu kursusan. Jadi kita ngomongnya jangan cari kerja dulu, pokoknya kursus belajar bahasa Jepang. Nah, karena kalau kita nanti ngomongnya mau cari kerja di Jepang, wah itu calo-calo udah pada minta-mintain duit semua. Iya. Kak, saya mau kursus ini aja. Mas ya. Ini kebenaran kalau di Bandung. Saya ini punya 2 rencana yang mau diterbangnya. Kalau nggak 2, 1 kan anakku dulu. Kalau yang satunya ada biaya sendiri, mungkin dia nanti bisa barengan. Jadi di Bandung ini di mana? Nanti tak kirimin. Nanti saya kirimin. Jadi boleh di situ. Kemarin sudah ada yang tak suruh. Kemarin ibunya ada di Hongkong, anaknya pengen di Hongkong kerja, ternyata nggak bisa karena usianya udah hampir 22 atau 23, jadi emaknya udah nggak bisa ngurusin dependent. Terus akhirnya ngurus dependent nggak bisa, terus tak suruh ke Bandung itu. Terus 2 bulan berikutnya WA, makasih ya Mas, saya udah punya gambaran sekarang ABCD bla 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 bla. Nah aku seneng kalau kayak gitu kan, saya kasih info, dia jalanin 1-2 bulan lagi dia ngasih kabar dalam artian ya sudah, kalau bagus ya oke. Kalau aku jadi orang, aku udah ngasih info, udah dia mau nanti balik nelpon aku lagi boleh, enggak juga nggak ada masalah. Intinya kalau orang masih nyari aku itu masih punya masalah. Tapi kalau udah saya kasih tahu kemudian dia pergi, dia nggak balik lagi, dia nggak nanya lagi, berarti masalahnya udah kelar. Atau bisa jadi masalahnya nggak dihadapi. Ini loh Mas, saya ini sekalian saya ngomong ya, baik buruknya dulu ya. Saya ini kan baru rencana, ini anak saya udah saya tanyain mau, tapi saya ini masih ada tanggung untuk arah ke sana, cuman sekarang nyari jalan. Setelah nanti saya sudah finish, nanti itu baru buat biayanya ngurusin anak saya itu. Jadi sekarang saya cari jalan. Iya, nggak ada masalah. Justru kalau sampean ngobrol dari sekarang itu kan bisa prepare, bisa persiapan. Jadi disiapkan. Jadi yang benar memang begitu. Jauh-jauh hari kita udah menyiapkan A B C D E F G H I J K L M N O P. Baru begitu hari-harinya kita udah nggak kalang kabut. Saya rasa informasi yang baru bisa saya berikan cukup segitu saja ya. Untuk kelanjutannya nanti tak WA yang di Bandung, monggo silahkan. Nanti sampean langsung aja. Nanti cari-cari info ke sana. Dicari, dicek di sana. Nanti habis saya finish, baru nanti anak saya taruh di tempat les itu. Ya nggak ada masalah lah. Ini nggak ada masalah lah. Itu urusannya sampean. Yang penting saya ngasih info aja. Oke? Iya. Aku terima kasih banyak ya Mas. Siap, semangat. Nah, semangat pokoknya. Iya, semangat. Tetap sehat selalu ya. Amin, yo. Oke. Amin. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, begitu luar biasanya orang tua yang ingin mempersiapkan anaknya, tapi kita mencoba berharap bahwa
kita akan bawa ke jalan yang benar. Kita berusaha sekali lagi biar nggak melalui calo-calo atau LPK yang nggak jelas semuanya. Ya sekali lagi, dunia informasi sudah sangat luas, jadi berhati-hatilah. Dan saya pasti nanti akan bikin konten untuk di sana karena masih nunggu jadwal. Ya data sekunder udah bisa saya dapatkan, tapi saya ingin menyatakan dengan datang sendiri ke sana, tahu tempatnya, gitu aja. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.